Shalom jemaat Tuhan, selamat malam, selamat berjumpa kembali dalam ibadah Minggu Anugerah. Puji Tuhan, malam hari ini kita ada di minggu pertama di bulan yang baru, di tahun Shine and Glory, di mana Bapak Ibu Saudara dan saya sepanjang bulan ini dan tahun ini dibuat Tuhan bersinar dan dipermuliakan. Kita percaya bersama-sama bahwa janji Tuhan iya dan amin. Dia tidak akan meninggalkan kita. Dia tidak akan membiarkan kita berjalan sendirian. Dia pasti menolong kita. Yesus pasti membela kita. Dan Yesus peduli dengan kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kita semua. Saya menyapa selamat malam bagi setiap kita, Bapak, Ibu, Saudara yang ada di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bandung, dan sekitarnya. Baik Bapak, Ibu, Saudara yang ada di Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Ambon, bahkan di pulau-pulau manapun, atau Bapak Ibu Saudara yang ada di Malaysia, Semenanjung Sabah Sarawak, selamat malam, shalom. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di Singapura, di Brunei Darussalam, di Timor Leste, dan di negara-negara lainnya, saya percaya malam ini adalah malam berkat, malam sukacita, malam damai sejahtera, malam di mana hidup saudara dan saya dilawat oleh Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan lewat rangkaian ibadah Minggu Anugerah di malam hari ini. Bapak Ibu Saudara, juga saya mengucapkan banyak terima kasih buat support dan dukungan dari Bapak Ibu Saudara yang selalu mendukung saya dalam doa. Beberapa waktu yang lalu, hari Rabu yang lalu, waktu saya mengadakan doa pemulihan dan mukjizat, memang sedikit suara saya agak sedikit bermasalah, dan puji Tuhan hari ini berangsur-angsur mulai membaik. Tetapi Bapak Ibu Saudara, saya tidak bisa seperti biasanya keras. Kiranya minggu yang akan datang saya bisa secara live, suara saya kembali seperti sedia kala, mendengarkan, menyampaikan Injil Anugerah, firman kabar baik bagi kita semua. Sekali lagi saya menyapa Bapak Ibu Saudara di malam hari ini, shalom. Semua yang ada di Facebook, shalom, selamat malam. Ataupun Bapak Ibu Saudara yang ada di YouTube, shalom bagi kita semua. Malam hari ini kita semua diberkati oleh Tuhan. Kita mengalami kebaikan Tuhan, kita mengalami cinta kasih Tuhan, dan mengalami pemeliharaan serta penyertaan Tuhan di sepanjang hidup kita setiap hari. Ujungnya saudara dan saya yang akan ditolong Tuhan. Ujungnya saudara dan saya akan mengalami banyak mukjizat. Ujungnya saudara dan saya tidak ditinggalkan sendiri, karena Yesus adalah Tuhan yang menepati janjinya. Yesus adalah Tuhan yang tidak berdusta. Yesus adalah Tuhan yang tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kalau dia berfirman, maka dia mengikat firman-Nya dengan janji dan dengan sumpah bagi hidup Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Baik Bapak, Ibu, Saudara, kita akan berdoa malam hari ini untuk memulai ibadah kita. Haleluya. Bapa yang baik di dalam Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini kami mengucap syukur. Kami boleh kembali lagi dalam ibadah Minggu Anugerah, ya Tuhan. Biar Tuhan sertai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Nama Tuhan Yesus Kristus dipermuliakan. Lewat ibadah ini, Engkau yang sakit, kami yang sakit dijamah disembuhkan. Kami yang terikat dilepaskan. Kami yang berbeban berat ditolong Tuhan. Kami yang membutuhkan pertolongan dan jawaban Tuhan, Tuhan jawab, Tuhan tolong lewat ibadah malam hari ini. Kami mengucap syukur, berterima kasih atas anugerah Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, ibadah mendatangkan keuntungan dan kebaikan bagi setiap kami yang percaya. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur, berterima kasih. Haleluya, haleluya. Mari jemaat Tuhan bersama-sama kita katakan amin, amin, amin. Bapak, Ibu, Saudara terkasih dalam Tuhan, shalom. Saya ingin menginformasikan karena ini minggu pertama, saudara persiapkanlah roti dan anggur. Atau saudara kalau tidak ada roti dan anggur untuk masuk perjamuan, saudara bisa mempersiapkan crackers dan juga teh, sehingga pada akhirnya saudara benar-benar ditolong dan dilawat oleh Tuhan lewat perjamuan suci. Dan juga jangan lupa bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan minyak urapannya, saudara siapkan minyak urapannya. Nanti saya berdoa dari mimbar ini buat Bapak Ibu Saudara sekalian.
Tanpa terasa Bapak Ibu, pada akhirnya kita melewati 1 bulan di tahun 2023, yaitu bulan Januari. Di mana di sepanjang bulan Januari kita ditolong, dibela, dipelihara Tuhan, maka di bulan Februari yang sama ini kita juga pasti akan ditolong, dibela, dan dipelihara oleh Tuhan. Yang setuju katakan amin. Jadi jangan lupa hari ini kita ada perjamuan suci. Saudara siapkan roti dan anggur. Saya akan memimpin perjamuan suci di malam hari ini. Malam hari ini saya ingin berdoa buat setiap Bapak Ibu Saudara yang memiliki anak-anak kecil. Mungkin anak-anak kecilnya sedang sakit, sedang bermasalah, sedang meriang, sedang demam, flu, batuk, pilek. Izinkan saya, Pastor Verona, berdoa buat anak-anak Bapak Ibu Saudara dan berdoa bagi anak-anak kecil kita semua. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Haleluya. Baik yang di Facebook ataupun di YouTube, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih malam hari ini aku berdoa bagi anak-anak kecil yang sedang menyaksikan siaran live ibadah Minggu Anugerah. Sembuhkan mereka yang sakit Tuhan, ulurkan tangan bagi siapa mereka membutuhkan mukjizat. Mungkin ada di antara mereka yang diare, batuk-batuk, pilek, demam, meriang, Tuhan cabut sampai akar-akarnya. Anak-anak kami yang muntah-muntah, Tuhan sembuhkan. Anak-anak kami yang demam, Tuhan pulihkan. Kami percaya Tuhan, Engkau mengasihi anak-anak kami, cucu-cucu kami dan keponakan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kasih Tuhan besar dalam kehidupan kami, dinyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Dan bagi orang percaya, iman kami diperhitungkan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, mengucap syukur, berterima kasih. Tuhan menolong anak-anak kami, Tuhan menyembuhkan putra-putri kami, Tuhan memulihkan keadaan mereka semua. Kami sudah lakukan bagian kami, dan saatnya malam hari ini kami menantikan bagian Tuhan. Tangan Tuhan turun dari sorga, menjamah memulihkan seluruh anak-anak kami. Anak-anak kami disembuhkan dari segala sakit penyakit, dijauhkan dari segala keterikatan gadget dan lain sebagainya. Anak-anak kami yang belum bisa bicara, Tuhan tolong. Anak-anak kami yang pada usianya harusnya berjalan namun belum bisa berjalan, Tuhan tolong. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Terpujilah namamu Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Kami mengucap syukur, berterima kasih buat segala kebaikan dan anugerah Tuhan bagi ibadah kami di malam hari ini. Anak-anak kami dijamah, disembuhkan Tuhan. Haleluya, haleluya. Bersama-sama kita katakan amin, amin, amin. Bapak Ibu selamat malam, shalom semua Bapak Ibu Saudara yang ada di YouTube ataupun di Facebook Pastor Verona. Sudilah bagikan siaran live ini, karena doa terus akan berlangsung. Kita akan masuk dalam perjamuan suci dan kita akan mendengar firman kabar baik. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, sudilah membagikan siaran live ini di grup-grup Facebook, di beranda-beranda Facebook, dan juga di grup-grup WhatsApp dan juga grup-grup keluarga, sehingga mereka yang tadinya menghadapi pergumulan, jalan buntu, kesesakan, kesukaran, mereka mendapat kekuatan lewat ibadah, doa, dan firman Tuhan di malam hari ini. Saya ingin terus berdoa bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, baik yang ada di YouTube ataupun di Facebook. Terima kasih, kedua-duanya sangat penting, karena Bapak Ibu Saudara sudah setia sekurang lebih 3 tahun ini. Kita terus beribadah secara online. Kita percaya anugerah hadirat Tuhan terus ada atas hidup Bapak Ibu Saudara dan saya untuk memulihkan dan menyembuhkan keadaan kita bersama. Bapak Ibu Saudara, saatnya saya juga ingin berdoa malam hari ini. Setelah Bapak Ibu Saudara bagikan siaran live ini di grup-grup Facebook, di beranda-beranda Facebook, saya ingin berdoa bagi ekonomi, keuangan, dan pekerjaan kita bersama. Mari kita tunduk kepala, yang di Facebook dan di YouTube, kita berdoa. Tuhan Yesus, malam hari ini aku berdoa bagi setiap jemaat Tuhan, kami semua yang sedang mengalami finansial, keuangan, ekonomi, pekerjaan. Tuhan yang menolong. Engkau Jehovah Jireh dalam kehidupan kami. Engkau Jehovah Shammah. Engkau Tuhan yang hadir dalam pekerjaan kami, bisnis, keuangan kami, dan seluruh aspek kehidupan kami. Tuhan pulihkan keuangan kami, Tuhan pulihkan ekonomi kami, sehingga semuanya boleh berjalan dalam anugerah dan tuntunan Tuhan. Terima kasih Bapa, keuangan kami diberkati Tuhan, ekonomi kami diberkati Tuhan, bahkan hutang piutang kami, Tuhan tolong bagaimana caranya kami dapat melunasinya. Tuhan memberikan jalan keluar, Tuhan memberikan jalan-jalan baru di setiap jalan buntu
kami. Tuhan memberikan pintu-pintu baru setiap kami bertemu dengan pintu-pintu yang tertutup dan terkunci. Oleh karenanya kami percaya kepada siapa kami percaya, kami yakin Yesus kami berkuasa. Tuhan, juga kami berdoa bagi pekerjaan kami, pelayanan kami, karir kami. Biarlah Tuhan yang memberkati, Tuhan yang bertanggung jawab untuk memberkati kami lewat pekerjaan kami. Kami lakukan bagian kami, bekerja takut akan Tuhan. Karena kami anak Tuhan, kami tidak mau melakukan yang tidak baik. Tetapi lebih daripada itu adalah bagiannya Tuhan. Untuk menjaga pekerjaan kami, untuk mempromosikan kami, untuk memberkati kami, memulihkan ekonomi kami dan keuangan kami. Terima kasih, kami percaya firman-Mu, anak cucu orang benar tidak akan meminta-minta roti di muka bumi ini. Itu artinya Tuhan Yesus akan bertanggung jawab, akan memelihara, akan menyertai, dan akan memberkati kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, 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 amin. Shalom semua. Manado apa kabar? Kendari apa kabar? Malaysia apa kabar? Pinang apa kabar? Haleluya, Bekasi, puji Tuhan. Cikarang, shalom. Semua kita yang ada di live Facebook ataupun di YouTube, selamat malam, shalom. Selamat memasuki bulan kasih sayang. Kita percaya di bulan ini kasih Tuhan dinyatakan, pertolongan Tuhan dinyatakan, dan campur tangan Tuhan dinyatakan atas hidup Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Kita semua ditolong Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya pasti ditolong Tuhan. Saya pasti dibela Tuhan, saya pasti disertai Tuhan, saya pasti dibuat Tuhan bersinar dan dipermuliakan setiap hari. Amin. Sesuai perkataan kita, sesuai iman kita, itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Tugas kita tidak perlu fokus dengan masalah dan pergumulan, karena hidup dan perjalanan ini pasti ada pergumulan, ada tantangan. Tapi percayalah, pada akhirnya Tuhan yang membela, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati hidup saudara dan saya. Dan hari ini saya ingin berdoa kembali untuk setiap para wanita yang sedang menyaksikan siaran live di malam hari ini. Mungkin saudara sedang berkata, Pastor, saya punya masalah di kelamin, Pastor, saya punya masalah kewanitaan, Pastor, saya punya payudara saya bermasalah, Pastor, saya punya kanker, tumor, miom, kista, dan izinkan saya berdoa. Dan kemarin kita baru saja mengadakan ibadah Revival Healing Cancer, dan puji Tuhan ada banyak jemaat yang hadir, ada banyak jemaat Tuhan juga sudah menerima benih kesembuhan, benih ilahi, benih Tuhan Yesus Kristus. Mereka yang kanker, yang tumor sudah kami doakan, sudah kami layani. Kami percaya ibadah ini mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ada sakit penyakit yang kata Tuhan tidak membatalkan kematian, tetapi untuk hormat kemuliaan nama Elohim. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, malam hari ini adalah malam kesembuhan bagi Bapak Ibu Saudara. Mari tunduk kepala, kita berdoa. Bagi setiap wanita Kristus yang menyaksikan siaran live malam hari ini, apapun sakit penyakit mereka, biarlah Tuhan yang menjamah, Tuhan yang memulihkan, Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang melepaskan mereka dari segala keterikatan dan sakit penyakit. Mereka yang sedang dalam bergumul tentang sakit penyakitnya, baik payudara, penyakit kelamin, peranakan, menstruasi, bahkan penyakit hipertensi, darah tinggi, miom, kista, tumor, kanker, Tuhan cabut sampai akar-akarnya. Kami percaya darah Yesus berkuasa untuk menjamah, menyembuhkan, memulihkan setiap wanita-wanita Kristus. Mereka yang ingin hamil, yang sudah menikah, Tuhan jamah kandungan mereka, sehingga kandungan mereka boleh dipulihkan oleh Tuhan, boleh menerima belas anugerah Tuhan, mengandung karunia ilahi dalam kandungan mereka. Rumah tangga mereka diberkati dengan buah kandungan di dalam nama Tuhan Yesus. Wanita-wanita yang ingin mendapatkan pasangan hidup, Tuhan memberikan mereka laki-laki yang takut akan Tuhan, yang menghormati kekudusan dan menghormati keluarga mereka, dan mencintai mereka apa adanya. Dan mereka yang sedang mencari pekerjaan atau berbisnis, berdagang, Tuhan tolong dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau memperhatikan kami para kaum wanita-Mu ya Tuhan. Wanita Kristus ada di hatinya Tuhan. Engkau memperhatikan kami, Engkau memberkati kami, Engkau menolong kami sampai pada kesudahan zaman. Terima kasih Bapa. Sekali lagi segala sakit penyakit Tuhan cabut sampai ke akarnya. Miom, kista, tumor, kelenjar getah bening, bahkan penyakit-penyakit lambung, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Mereka yang terikat dengan dendam, benci, kepahitan, sakit hati, Tuhan cabut sampai ke akarnya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mereka dijamah, mereka disembuhkan, mereka dipulihkan,
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Selamat malam bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara. Haleluya, haleluya. Yang di YouTube Shalom, selamat malam. Yang di Facebook Shalom, ada ribuan jemaat Tuhan yang sudah bergabung, yang setia beribadah, mau mendengarkan firman kabar baik dan berdoa bersama. Kita percaya apa yang kita doakan tidak akan kembali sia-sia. Tuhan mendengar kita dari sorga dan Tuhan menjawab setiap doa kita indah pada waktunya. Saatnya saya ingin menyapa teman-teman yang ada di YouTube, teman-teman yang ada di Facebook. Shalom bagi kita bersama. Hari ini hari sukacita, malam berkat, malam mujizat, malam di mana kita diubahkan oleh Tuhan lewat Injil anugerah firman kabar baik, dan hidup kita semuanya tidak sama seperti hari-hari kemarin. Bagi Bapak Ibu Saudara yang di YouTube Shalom, selamat malam. Buat yang di Facebook Shalom, selamat malam. Silakan kembali bagikan siaran live ini di grup-grup Facebook, di beranda-beranda Facebook, bahkan di grup-grup WhatsApp ataupun di grup Telegram, agar Bapak Ibu Saudara menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak Ibu Saudara dan saya menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk memperlebar kerajaan Tuhan di bumi ini. Bapak Ibu Saudara, saya tergerak ingin berdoa buat para orang tua yang usianya sudah lanjut 50, 60, 70, dan 80. Mungkin banyak di antara mereka yang tidak sadar bahwa usia seperti ini rentan terserang dengan penyakit pengeroposan tulang, penglihatan pandangan, pendengaran telinga, dan lain-lainnya. Oleh karena itu, meskipun saya bukan anak jasmani Bapak Ibu Saudara, tetapi saya dipercayakan Tuhan untuk melayani, mengembalakan saudara lewat ibadah live ini. Izinkan saya untuk berdoa bagi kesehatan om, tante sekalian, kakak-kakak, dan juga Bapak Ibu yang usia sudah memasuki menginjak 50 tahun, 60, 70, 80, 90, agar tulang Bapak Ibu Saudara, syaraf Bapak Ibu Saudara, otot, bahkan seluruh organ tubuh Bapak Ibu Saudara tetap sehat, kuat, dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Mari Om Tante, kita mulai berdoa ya. Bapak Surgawi, terima kasih malam hari ini kami berdoa bagi usia emas. Tuhan, mereka, aku berdoa agar organ tubuh mereka semakin kuat, semakin hari, semakin sehat, semakin muda. Bahkan otot-otot tulang mereka juga sama, diurapi semakin hari, semakin kuat, dan semakin sehat. Pola hidup mereka Tuhan jaga, pola makan mereka Tuhan jaga. Setiap kolesterol, asam urat, darah tinggi, pengeroposan tulang, pikun, dan pongo, tidak bisa mendengar, buram, rabun, aku tolak, aku patahkan kuasa dalam nama Yesus. Mereka kuat berjalan, mereka tidak pikun, mereka tidak mengalami tremor, mereka tidak penyakit ketuaan. Aku berdoa sel dalam tubuh mereka sehat 20 tahun lebih muda usianya, dan organ tubuh mereka juga sehat 20 tahun usianya lebih muda daripada usianya, dan wajah mereka juga terus tetap fresh, fit, dan tidak sakit-sakitan. Dalam nama Tuhan Yesus, usia emas semua diberkati, dipulihkan, dijagai, dilindungi Tuhan sampai Tuhan menjemput. Dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Sama-sama om tante kita katakan amin, amin. Pokok doa yang terakhir, saudara dimanapun Anda berada, baik orang dewasa, kecil, besar, anak dalam kandungan, saudara yang sedang sakit, mengalami kelemahan tubuh apapun, izinkan saya berdoa buat Bapak Ibu Saudara malam hari ini, karena kita percaya doa orang benar bila yakin didoakan, maka akan besar kuasanya. Mari letakkan tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit, ya. Saudara yang baru bergabung, saudara yang ada di YouTube, saudara yang ada di Facebook, letakkan tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit. Izinkan saya berdoa malam hari ini. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa buat jemaat-jemaat Tuhan yang sakit, apapun kelemahan tubuh mereka, apapun sakit penyakit mereka, biarlah Tuhan boleh menjamah, memulihkan, menyembuhkan mereka secara sempurna di dalam nama Yesus. Aku berdoa ya Tuhan, mereka yang meletakkan tangan kanannya, tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Orang percaya menumpangkan tangan atas orang sakit. Orang sakit dijamah dan disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Mereka tidak sakit lagi, mereka disembuhkan. Apapun sakit penyakit mereka dilepaskan. Aku hardik segala sakit penyakit keluar dari tubuh orang percaya. Tubuh kami adalah bait Roh Kudus, bukan tempat sarana sakit penyakit. Oleh karena kami percaya, kami imani darah Yesus menguduskan kami, dari membebaskan kami, dari menyembuhkan kami, dari segala keterikatan apapun melepaskan kami. Sakit penyakit apapun kami disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapak.
Terima kasih. Dari anak dalam usia kandungan sampai orang dewasa yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Apapun nama penyakitnya, cabut sampai kadang-kadang cabut di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan boleh menjamah memulihkan kami secara sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Ini doa dan iman kami Tuhan, bahwa dalam Yesus masih ada pertolongan, masih ada mujizat, masih ada kesembuhan, masih ada kelepasan, masih ada anugerah. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Saya sudah berdoa bagi pergumulan Bapak Ibu Saudara sekalian semuanya. Sebelum kita mendengar firman kabar baik, kita akan masuk dalam perjamuan suci. Siapkan perjamuan sucinya, roti dan anggur. Bapak Ibu Saudara boleh siapkan. Kalau tidak ada roti dan anggur, Saudara boleh siapkan crackers. Mari kita sama-sama masuk dalam perjamuan suci. Kita dengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, dia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal dalam aku dan aku dalam dia. Haleluya. Mari kita pegang roti di tangan kanan dan dengarkanlah firman Tuhan, roti perjamuan ini. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Mari kita makan roti perjamuan ini dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita makan Bapak Ibu Saudara, dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ora batakana masyakere basikada basikana. Haleluya. Haleluya, haleluya. Mari kita pegang anggur di tangan kanan kita dan kita dengar firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita pegang anggur di tangan kanan kita. Dengarkanlah firman Tuhan. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa dan kesembuhan. Mari kita minum anggur perjamuan ini dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita minum Bapak Ibu. Haleluya, dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu. Oralabasi kadabasi kad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 a. Kami dijamah disembuhkan Tuhan, kami dipulihkan. Oralabasa kadabayaralabababababa. Haleluya, haleluya, haleluya. Oralamasi kanamose kededededededede. Oralalalalalalala basakan nananana. Orialalababa bashi kadadadadadada. Shandara baba yara la baba shi kadada baba. Orilibase kondorololababa shi kadabayaraba. In Jesus name, kami dipulihkan, dimerdekakan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara, Shalom. Semua yang ada di Facebook, Pastor Verona Official. Yang ada di YouTube, Pastor Verona Official. Shalom, selamat malam. Selamat bergabung dalam ibadah Minggu Anugerah. Kita sudah berdoa, kita sudah perjamuan suci. Tiba saatnya kita mendengar firman kabar baik. Mari kita siapkan hati kita mendengar firman kabar baik. Terima kasih Tuhan. Kami percaya langit bumi akan hilang lenyap, tapi firman Tuhan tinggal tetap. Malam hari ini berkata-katalah, berfirmanlah bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Malam hari ini firman kabar baik akan berbicara tentang masih ada Yesus. Sama-sama katakan dengan saya masih punya Yesus. Jangan lemas-lemas, ada ribuan orang sama-sama katakan dengan saya. Hidup saya masih memiliki Yesus. Keluarga saya masih punya Yesus. Dalam rumah tangga saya masih ada Yesus. Dalam pekerjaan saya masih ada Yesus.
Dalam pelayanan saya masih ada Yesus. Amin. Amin Bapak Ibu. Selama masih ada Yesus berarti masih ada kesembuhan dan mujizat bagi saudara dan saya. Selama masih ada Yesus berarti masih ada pertolongan yang akan Dia nyatakan bagi hidup kita. Selama masih ada Yesus, ekonomi dan keuangan kita pasti diberkati oleh Tuhan. Selama masih ada Yesus, yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Selama masih ada Yesus, orang yang berada di dalam kegelapan akan pindah ke dalam terang yang ajaib. Selama masih ada Yesus, orang yang berjalan menuju neraka dipindahkan ke dalam kerajaan sorga. Yang setuju katakan amin. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal yang keempat ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-9. 2 Korintus pasal keempat mulai dari ayat yang ke-8 sampai dengan ayat ke-9 dikatakan demikian. Dalam segala hal kami ditindas, tetapi tidak terjepit. Haleluya. Kami habis akal tetapi tidak putus asa. Dan kami dianiaya tetapi tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan tetapi tidak hancur. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, bukankah seringkali dalam kita menjalani kehidupan ini, seringkali saudara dan saya sebagai businessman, sebagai pengusaha, sebagai pelajar, sebagai pelayan Tuhan, sebagai gembala dan sebagainya, bukankah seringkali kita diperhadapkan dengan yang namanya jalan-jalan buntu, pintu-pintu yang tertutup, tekanan demi tekanan, pergumulan demi pergumulan, dan serangan sakit penyakit demi penyakit. Tetapi Bible mengatakan dengan jelas, dalam segala hal kami ditindas, tapi tidak terjepit. Masalah boleh ada, pergumulan boleh ada, tantangan kehidupan boleh ada, selama masih ada Yesus. As long there is Jesus inside my life, inside our life, di dalam kehidupan kita, berarti kita masih punya pengharapan, berarti kita masih punya kepastian, karena Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak berdusta. Masalah boleh tinggal masalah, selama ada Yesus, masalah kita pasti ditolong oleh Tuhan. Berapapun masalah keuangan saudara, berapapun pergumulan ekonomi saudara, Tuhan Yesus tidak akan berdusta. Dia tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kalau tahun 2022 kita ditolong Tuhan, baik sakit penyakit, ekonomi, pelayanan dan sebagainya, maka tahun ini jauh lebih Tuhan akan menolong kita. Sama-sama katakan dengan saya, jauh lebih Tuhan akan menolong saya. Jauh lebih Yesus akan sembuhkan saya. Jauh lebih Tuhan akan memberkati saya. Tetapi bukan waktunya kita, tetapi waktunya Dia. Saya mengerti betul, as human being kita punya rasa khawatir, kita punya rasa takut, kita sometimes punya rasa cemas, sometimes kita punya rasa gundah gulana. But trust Him. Tapi percayalah, Dia tidak akan mempermalukan kita, Dia tidak akan membiarkan kita. Karena orang yang berharap kepada Yesus, orang yang mengandalkan Yesus, tidak akan dipermalukan. Sepertinya pintunya tertutup, tetapi padahal pintu itu tidak terkunci. Sepertinya jalannya tertutup, tetapi Yesus mengubah jalan tertutup itu menjadi jalan yang terbuka. Karena Yesus seringkali berkata, I am the way, the truth, and the life. Dialah jalan, kebenaran, dan hidup. Oleh karena itu, bagi setiap orang percaya, kita yang sedang menghadapi masalah ekonomi, kita yang sedang menghadapi masalah keuangan, kita yang sedang mengalami masa sakit penyakit, kelemahan tubuh, rumah tangga, selama masih ada Tuhan Yesus, berarti saudara akan ditolong oleh Tuhan. Berarti kita akan dipulihkan oleh Tuhan. Berarti kita akan diberkati oleh Tuhan. Berarti kita akan melihat tangan Tuhan yang penuh dengan kemuliaan dan ajaib dan pertolongan dan kuasa akan kita rasakan dan terima mujizat hari lepas hari. Kita akan melewati bulan Februari ini bersama dengan pertolongan, penyertaan, kemenangan dari Tuhan. Amin saudara. Bisnis saudara dan saya akan diberkati, pelayanan saudara dan saya akan diberkati. Dia akan bertanggung jawab atasnya. Kalau Dia yang sudah memulai, maka Dia juga yang akan mengakhirinya dengan setia. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, dalam menjalani kehidupan ini kita tidak berjalan sendirian. Sama-sama katakan dengan saya, dalam menjalani kehidupan ini saya tidak seorang diri.
Mungkin suami kita nggak peduli, mungkin jemaat nggak peduli, mungkin rekan bisnis tidak peduli, mungkin istri kita nggak peduli. Seberapa bergumulnya kita tentang masalah hidup kita, tentang masalah ekonomi kita, tentang masalah keuangan kita. Tetapi percayalah, you and me, we are never walk alone. Kita tidak pernah berjalan sendirian. Karena ada Yesus yang selalu memperhatikan kita. Dan dia bukan hanya memperhatikan kita, tapi dia juga mau berjalan beserta dengan kita. Dia berjalan beserta dengan kita, memperhatikan langkah kaki hidup kita baik-baik. Dan dia juga bertanggung jawab untuk menyediakan segala yang kita perlukan. Namun sayangnya seringkali kita terlalu terburu-buru berkata kepada Tuhan, ya sepertinya sudah tidak ada jalan keluar dari masalah saya. Sepertinya hutang saya tidak bisa dibayar. Sepertinya sakit penyakit saya nggak bisa disembuhkan. Sepertinya tagihan demi tagihan tidak mungkin saya bayar. Karena saya sudah tidak punya uang, di rekening sudah tidak ada uang. Bahkan di saldo di kas pun sudah tidak ada uang. Percayalah Bapak Ibu, Dia yang mengubah 5 roti dan 2 ekor ikan menjadi 5.000, memberi makan 5.000. Dia yang merubah beberapa ikan kecil dan roti dan memberi makan 4.000. Yesus yang sama yang akan menolong kita dengan cara yang tak terduga dan yang tidak pernah kita bayangkan. Kalau Yesus bisa kita tebak, maka namanya bukan Yesus. Oleh karenanya seringkali kita diperhadapkan sama seperti Musa, diperhadapkan dengan laut Teberau, di belakang dengan tentara Mesir, di kanan kiri diperhadapkan dengan padang belantara. Musa berkata kepada Yahweh Elohim, apakah tidak ada jalan keluar? Tapi Musa belajar tenang, Musa belajar percaya bahwa Elohim Yahweh nenek moyang Abraham, Ishak dan Yakub akan menolongnya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mulai hari ini berhentilah mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Kalau kita lagi nggak punya uang, kalau kita lagi nggak punya ekonomi yang cukup baik, kalau kita lagi sakit, berhenti kita mengandalkan akal pikiran kita sendiri. Bukan berarti kita diminta bodoh dan tolol, tetapi kita berhenti untuk mengandalkan kepintaran kita. Ya mungkin kita berkata kita bisa, kita mampu, saya rasa saya sanggup, yang pada akhirnya ini adalah salah satu bentuk tanda kelemahan kita sendiri. Dan juga yang kedua, mulailah berhenti untuk mengandalkan orang lain. Kalau saudara yang terbiasa untuk mengandalkan, wah saya minta sama ipar saya saja, saya pinjam sama orang tua saya saja, saya pinjam sama anak saya saja, saya pinjam nanti saya ganti dan lain sebagainya. Kehidupan ini bukan memperbaiki keadaan kita, justru akan memperburuk keadaan kita di esok harinya. Karena kita akan mendapatkan kebiasaan habit yang baru, yang buruk Bapak Ibu Saudara. Kenapa kita tidak belajar tenang, duduk diam, menanti pertolongannya Tuhan? Wah, saya tahu banget Bapak Ibu Saudara mungkin berkata dengan saya dari ribuan jemaat Tuhan, ya tapi nunggu Tuhan tuh waktunya lama. Kadang-kadang saya deg-degan. Saudara, selalu saya katakan Tuhan itu bisa menolong kita di awal atau di sebelum awal. Ini titik awal, dia bisa tolong kita di sebelum titik awal, di pertengahan, di titik akhir, dan lewat titik akhir. Oleh karenanya selama saudara dan saya bergumul dalam menjalani hidup ini, jangan pernah memberi tanda titik dengan Tuhan. Artinya kalau saudara sedang menghadapi sakit penyakit, saudara sedang menghadapi masalah ekonomi, saudara sedang mengalami budget untuk bayar cicilan ini dan itu, jangan pernah dikasih cerita titik dengan Tuhan. Contohnya, ya sepertinya sakit saya sudah tidak sembuh, tidak mungkin disembuhkan karena saya stadium 3, 4, 5 dan titik. Terus kalau saudara saya kayak nggak bisa bayar cicilan saya karena pemasukan saya tidak cukup baik, titik. Jangan saudara, kita cukup kasih koma di setiap cerita-cerita kita. Kenapa kita kasih koma? Izinkan Tuhan melanjutkan dan menyambungkan cerita guratan tangannya. Yeremia 29 ayat 11. Aku tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera, rencana yang indah penuh dengan harapan di hari depan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. We never walk alone. Saudara dan saya tidak berjalan sendiri. Ada Tuhan, ada Yesus yang selalu beserta dengan kita. Dia tidak tinggalkan kita, dia tidak biarkan kita. Justru sebaliknya, dia akan bertanggung jawab. Dia akan tunjukkan kekuatannya, kuasanya, mujizatnya. Aku Tuhanmu yang hidup, aku Tuhanmu yang perkasa, aku Tuhanmu yang tidak akan mempermalukanmu dan meninggalkanmu, meninggalkan pekerjaanmu, meninggalkan pelayananmu, meninggalkan bisnismu. Aku Tuhan yang memulai bisnis pelayananmu, pekerjaanmu. Aku Tuhan yang sama yang akan bertanggung jawab untuk memelihara, memberkati, mempromosikan. Yang setuju berikan tepuk tangan bagi Tuhan di rumah kita masing-masing. Haleluya.
Amin, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, yang perlu kita ketahui dan sadari adalah Yesus dalam hidup ini pasti akan menolong kehidupan kita. Sama-sama katakan dengan saya, Yesus pasti menolong saya. Amin. Yesus pasti menolong cicilanmu. Yesus pasti menolong untuk menyembuhkanmu. Yesus pasti menolong masalahmu, Pak. Yesus pasti menolong bisnis kita. Yesus pasti menolong pelayanan kita. Yesus pasti menolong usaha kita. Yesus pasti menolong pekerjaan kita. Apa yang kita jual sepertinya sepi, nggak ada yang beli, Tuhan akan tolong kita. Selama kita tutup mata, lipat tangan, berserah. Walaupun harus meneteskan air mata. Walaupun terkadang di hati kita, benar gak ya Tuhan? Tolong, benar jawabannya. Tapi seringkali kita maksa waktunya Tuhan, now and today. Padahal dia sudah mempersiapkan pertolongannya, mujizatnya, tepat indah pada waktunya. Kalau saudara tanya sama saya, Pastor Verona pernah gak ngalami hal-hal yang menekan hidup pastor dan juga membuat pastor sedikit goyah melihat masalah pergumulan hidup? Saya harus jujur katakan, saya pernah, tapi saya tidak mau terlibat terlalu dalam ke sana karena saya percaya saya sedang berjalan bersama dengan Tuhan yang hidup. Saya sedang mengikuti Tuhan yang ajaib. Saya sedang menyembah Yesus yang hidup. Saya tidak menyembah Tuhan yang mati. Saya dari usia 20, saya berjalan sendiri, Bapak Ibu Saudara, tanpa penyertaan orang tua dan sebagainya. Ada Tuhan yang beserta dengan saya. Dia yang menyertai saya. Dia yang mengasih saya makan. Saya pernah pergi ke Medan, saya pernah pergi ke Karawaci, saya pernah pergi ke kota-kota lain di mana saya minim uang, di mana saya tidak memiliki bekal. Tapi sampai hari ini Tuhan pelihara saya. Saya tidak pernah bermimpi saya pada akhirnya bisa punya motor sendiri, punya mobil sendiri, bisa kontrak rumah sendiri. Saya tidak pernah bermimpi punya gereja pada akhirnya. Tapi semua itu saya percaya datang dari Tuhan. Dan kalau itu datang dari Tuhan, Tuhan sendiri yang akan terus menopang, memberkati pelayanan dan kehidupan saya. Saya percaya Bapak Ibu Saudara juga akan mendapatkan hal yang sama. Yang pertama yang perlu kita ketahui dan sadari bersama, Tuhan menolong hidup kita. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, yang perlu kita ketahui dan sadari adalah Yesus tidak membiarkan hidup kita menghadapi pergumulan seorang diri. Saudara, pergumulan kita adalah pergumulannya Tuhan. Kalau kita sedih, Tuhan pun ikut sedih. Oleh karenanya, kalau saudara menghadapi pergumulan, tantangan, tekanan kehidupan, belajar tenang. Kenapa harus tenang? Karena Tuhan yang akan bela. Kita sudah nggak tahu, Bapak Ibu Saudara, bagaimana cara melunasi tagihan kita. Kita sudah nggak tahu bagaimana cara menyembuhkan sakit kita. Kita sudah nggak tahu bagaimana cara kita melunaskan hutang kita. Mungkin ada di antara saudara yang ingin bayar kontrakan, cicilan rumah, cicilan maintenance, apartemen yang udah gak ada uangnya gitu. Tetapi percayalah, Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib. Dia bisa membuat yang tidak ada menjadi ada. Satu kali saya punya teman, Bapak Ibu Saudara, bersaksi dengan saya. Dia seorang anak Tuhan, seorang duta Kristus, di mana dia dari kota Bandung pindah ke Jakarta. Dan pada saat itu dia dipercayakan melayani firman Tuhan dan dia diberkati oleh Tuhan lewat persembahan kasih, di mana gereja memberikan persembahan kasih kepada beliau sebesar 1.500.000. Dan pada saat itu dia hijrah dari Bandung ke Jakarta, Bapak Ibu Saudara, dan di Jakarta dia mencari tempat tinggal, tempat kontrakan, Bapak Ibu Saudara. Dan sampai satu hal, dia tiba di salah satu apartemen yang cukup merakyat harganya, dan waktu itu ada yang dikontrakan dengan harga 13 juta rupiah. Bapak Ibu dengar baik kesaksian ini, bahwa ketika dia bergumul, rekan saya ini bergumul, dia tidak menghadapinya seorang diri. Dia melibatkan Tuhan di dalamnya. Dan dia bertemu dengan ibu sang pemilik apartemen ini, dan dia berkata, bolehkah saya DP dulu apartemennya dengan sejumlah uang 1.500.000, nanti sisanya 11.500.000 akan saya bayar ketika saya ingin masuk menempatinya. Pada akhirnya dikasih waktu selama 1 minggu, Bapak Ibu Saudara. Selang 1 minggu berselang,
Dan rekan saya ini berkata kepada saya tidak punya uang. Sampai di hari malam terakhir pun dia tidak punya uang. Dan keesokan harinya tiba-tiba Tuhan mengirim seorang anak Tuhan dan berkata kepada rekan saya, "Pastor, saya sudah mengirim berkat apa yang pastor perlukan. Yang saya disuruh oleh Tuhan memang tidak besar, tetapi ini yang Tuhan suruh." Tahukah saudara, ketika rekan saya ini mengecek berkat dalam rekeningnya, ternyata Tuhan mengirimkan 11.500.000. Jadi puji Tuhan, rekan saya ini boleh membayar uang sewa selama 1 tahun. Dan sampai hari ini dia masih tinggal di sana. Dan bukannya tinggal di sana, dia dipelihara oleh Tuhan, dia disertai oleh Tuhan, dia tidak bergumul sendiri. Ada Tuhan yang memelihara kehidupannya. Setuju, katakan amin. Yang selanjutnya yang perlu Bapak Ibu Saudara dan saya ketahui adalah bahwa Yesus memiliki rencana yang indah bagi kehidupan kita. Amin. Kalau saudara melihat masalah demi masalah, pergumulan demi pergumulan, jangan melihat itu sebagai satu kutukan atau suatu kesialan, tapi lihatlah ada rencana Tuhan yang indah di balik setiap pergumulan yang saya hadapi. Percayalah, rencana dan rancangan Tuhan adalah rencana-rancangan yang indah, bukan rencana dan rancangan kecelakaan. Enjoy aja, enjoy aja. Pasti Tuhan akan tolong. Pasti. Saya ini terlalu percaya, saudara. Saya hidup mati ditolong Tuhan. Ada banyak cicilan-cicilan yang harus saya bayar. Tuhan yang pada akhirnya menyelesaikan. Ada banyak tanggung jawab sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, sebagai seorang gembala jemaat yang dikaruniai menggembalakan gereja, yang harus bayar ini dan itu. Saya percaya, saudara, Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan yang hidup. Saya percaya dia punya rencana yang indah. Dia sedang menulis cerita yang indah. Dia ingin membuat kedahsyatan demi kedahsyatan untuk pada akhirnya saya saksikan. Saya selalu saksikan bagaimana gereja ini juga diberkati untuk biaya Natal dengan orang yang tidak kita tahu menahu. Dan sampai gereja ini nanti kita pindah, gereja ini akan dipelihara oleh Tuhan. Dan siaran langsung akan terus tetap berlangsung. Dan kita akan membangun gereja Tuhan, representative of Christ Kingdom, dengan kapasitas 2.000 sampai 3.000 jemaat Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara, saya masuk inti khotbah saya. Pertanyaannya adalah, jika masih ada Yesus, lalu apa yang harus kita perbuat dalam menjalani kehidupan ini? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, tetaplah percaya kepadanya. Sama-sama katakan dengan saya harus percaya kepada Yesus. Kalau saudara percaya kepada Yesus, percayalah, meskipun di detik-detik akhir saudara harus bayar tagihan, saudara harus menghadapi vonis dokter, Yesus akan menolong saudara. Yesus akan membela perkara saudara. Orang yang percaya Yesus, Yesus akan tunjukkan kekuasaannya, kebesarannya, mujizatnya. Oleh karena itu Yesus berkata kepada Thomas, "Berbahagialah engkau yang tidak melihat namun percaya." Sama seperti perempuan pendarahan 12 tahun, asalku jamah ujung jubah Yesus, maka aku akan menjadi sembuh. Sama seperti janda di kota Nain yang berkata, "Yesus, kasihanilah anakku sudah mati." Yesus berkata, "Jangan nangis, percaya saja, aku percaya." Dan anak janda di kota Nain ini boleh dibangkitkan oleh Tuhan. Selama kita percaya, selama kita berserah, selama kita tidak bimbang, maka Tuhan akan menceritakan kebesarannya dalam kehidupan kita. Dia akan membuat mujizat demi mujizat. Dia akan mengangkat hidup kita dari keterpurukan sampai keterpurukan. Don't blame your God. Don't blaming our God. Dia adalah Tuhan yang setia. Yesus yang tidak berdosa. Masih ada Yesus. Kalau rumah tangga kita masalah, bilang sama Tuhan, masih ada Yesus. Aku masih punya Tuhan. Sama seperti pujian yang berkata, "Aku punya Yesus yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu." Masih ada Yesus dalam hidup saudara dan saya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, apa yang harus kita lakukan selama masih ada Yesus? Yang kedua, bersabar dalam menanti waktunya yang ajaib. Saudara dan saya tidak boleh sekarang, Tuhan, saya udah ditagih sekarang, saya sudah diudak-udak sekarang, saya harus bayar cicilan sekarang, tagihannya sekarang, sudah deadline. Memang sudah deadline, tapi Tuhan
punya 1001 cara untuk menolong dan melunasi tagihan kita. Tuhan punya 1001 cara untuk menyembuhkan sakit penyakit kita. Mungkin saudara hari-hari ini divonis oleh medis, nyawamu tinggal 2 bulan, 3 bulan, penyakitmu tidak akan mungkin sembuh. Ginjalmu tidak akan mungkin sembuh, paru-parumu tidak akan mungkin sembuh, kansermu tidak akan mungkin sembuh. It's okay. Kita tidak perlu marah dan tidak perlu mengimani. Yang perlu kita imani adalah masih ada Yesus. Still have Jesus in our life. Masih ada Yesus di dalam kehidupan kita. Saudara jangan takut, saudara jangan bimbang. Yesusmu dan Yesusku adalah Elohim yang hidup, Tuhan yang perkasa, Tuhan yang ajaib. Kalau dulu dia tolong 12 rasul, hari ini dia tolong kita. Kalau dulu dia tolong untuk memberkati 4.000 dan 5.000 orang, malam hari ini dia juga akan memberkati hidup kita. Saudara yang di Malaysia akan diberkati, kita yang di Indonesia diberkati, Timor Leste diberkati. Amin untuk firman kabar baik malam hari ini. Bapak Ibu Saudara, ini minggu pertama, minggu yang baru. Saudara yang memberikan persembahan perpuluhan, saudara bisa kirim di nomor rekening di bawah ini, atau saudara boleh mentransferkannya setelah ibadah ini berlangsung. Nanti tim media akan memberikan nomor rekening gereja. Nomor rekening gereja ini semua persembahan dan perpuluhan kita pergunakan untuk pelayanan. Seperti kemarin kita buat Revival Healing Cancer. Dari sanalah, uang dari Tuhan melalui saudaralah. Setiap persembahan dan perpuluhan saudara kami pertanggungjawabkan dan kami jalankan, kami gunakan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Sekali lagi saya sebagai gembala jemaat, sebagai pendeta mewakili Duta Kristus dan juga GC Pastor mengucapkan banyak terima kasih buat setiap persembahan dan perpuluhan yang Bapak Ibu Saudara berikan. Besok kita masuk kembali dalam ibadah kabar baik. Kita akan belajar firman kabar baik bersama dengan saya pukul 8, doa hari Rabu, hari Jumat, dan hari Minggu kembali. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Selamat ulang tahun bagi mereka yang berulang tahun. Selamat ulang tahun pernikahan bagi mereka yang melakukan ulang tahun pernikahan. Doa saya menyertai saudara sehat-sehat selalu. Terima kasih sekali lagi buat persembahan perpuluhan, kesetiaan Bapak Ibu Saudara. Angkat hatimu kepada Tuhan, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan Yesus menyertai kita dengan wajahnya dan memberikan kepada kita kasih karunia. Tuhan Yesus mengarahkan wajahnya kepada kita dan memberikan kepada kita damai sejahteranya. Diberkati, sukses, berhasil, penuh anugerah. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara. Shalom, selamat malam. Haleluya.